Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan menyusun kertas kerja. Jadi kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur atau biasa juga disebut dengan neraca lajur. Kertas kerja ini fungsinya adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kita akan menyusun kertas kerja laundry kinclong. Data yang kita butuhkan adalah neraca saldo beserta jurnal penyesuaian. Datanya sudah dimasukkan ke dalam kertas kerja untuk neraca saldonya, sementara jurnal penyesuaian ini sudah kita kerjakan pada minggu kemarin. Baik, kita akan mulai menyusun kertas kerja. Langkah yang pertama adalah kita masukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom kertas kerja. Kita mulai dari yang pertama, beban perlengkapan di debit 1.300.000. Dalam kertas kerja ini dalam ribuan rupiah sehingga 03-nya tidak perlu ditulis lagi. Kita masukkan beban perlengkapan, ternyata tidak ada dalam daftar akun ini sehingga kita membuat nama akun yang baru, kita taruh di bawahnya dengan kode akun 521 beban perlengkapan. Kita tulis saldonya sebesar 1.300.000 di sebelah debit kolom jurnal penyesuaian. Berikutnya ada perlengkapan, karena perlengkapan sudah ada dalam akun ini sehingga kita tidak perlu membuka akun baru, cukup kita tuliskan di sini dalam kolom penyesuaian sebelah debit 1.300.000. Oke, berikutnya di sini ada piutang usaha. Piutang usaha sudah ada dalam daftar akun, kita tuliskan sebelah debit 700. Kemudian pendapatan jasa, sini ternyata sudah ada dalam akun ini, kita tuliskan di sebelah kredit 700. Berikutnya ada beban gaji sebelah debit. Beban gaji ini sudah ada, kita masukkan di sebelah debit 300. Kemudian ada utang gaji di sebelah kredit. Di sini karena belum ada utang gaji, kita masukkan ke dalam akun baru. Kita buka akun baru 214 dengan nama akun utang gaji. Di sebelah kredit sebesar 300. Berikutnya, di sini ada beban sewa. Beban sewa dalam akun ini belum ada sehingga kita buka akun baru lagi dengan kode akun 522 beban sewa di sebelah debit sebesar 1 juta. Berikutnya ada sewa dibayar di muka sebelah kredit. Ini akunnya sudah ada, tinggal dimasukkan angkanya 1 juta. Berikutnya ada komisi diterima di muka. Di sini sudah ada akunnya, di sebelah debit 450. Berikutnya ada pendapatan komisi. Di sini ternyata belum ada akunnya ya. Kita buka akun baru pendapatan komisi, kodenya 412. Di sebelah kredit sebesar 450. Yang terakhir di sini ada beban penyusutan peralatan. Ternyata belum ada. Kita buka akun baru di sini nomor 522. Nama akunnya beban penyusutan peralatan. Di sebelah debit 900.
Kemudian yang terakhir, akumulasi penyusutan peralatan. Akunnya juga belum ada, kita buka akun baru dengan kode 118. Akumulasi penyusutan peralatan. Di sebelah kredit sebesar 900. Ya, kita hitung dulu saldo untuk jurnal penyesuaiannya. Kita jumlahin dulu. Rp4.650.000 sudah sesuai dengan jurnal penyesuaian yang kita buat pada minggu kemarin. Nah, setelah kolom jurnal penyesuaian terisi dalam kertas kerja, kita akan mengisikan kolom berikutnya, yaitu neraca saldo disesuaikan. Jadi kita akan menghitung dari data neraca saldo dengan data di jurnal penyesuaian. Anggaplah yang debit itu plus, yang kredit itu min. Nah, kita isikan satu persatu. Ini untuk kas. Ada 12.300.000. Tapi dalam jurnal penyesuaian di sini tidak ada angka, artinya tidak ada pengaruh apapun, sehingga dalam kolom neraca saldo disesuaikan nominalnya tetap 12.300.000 di sebelah debit dengan posisi yang sama. Berikutnya, piutang neraca saldonya adalah 3.500. Kemudian dalam jurnal penyesuaian ini ada debit 700. Sehingga di sini neraca saldo disesuaikan kita bisa hitung dari 3.500 ditambah sama 700 karena posisinya debit dan kredit, debit dan debit, artinya plus sama plus berarti ditambahin. Ada 4.200. Nah, yang ini akun perlengkapan di sebelah debit 3.300, kemudian jurnal penyesuaiannya ada 1.300 dengan 3.300 dikurangin sama ini. Ada 2.000. Yang bawah juga sama, sewa dibayar di muka. Karena ini debit, ini kredit, jadi dikurangin. Posisinya tetap di debit karena lebih besar yang debit. Jadi kita hitung di sini jumlahnya. Kemudian yang ini peralatan, karena tidak ada pengaruh apapun dalam jurnal penyesuaian, berarti saldonya tetap 4.000 di sebelah debit. Yang berikutnya, utang usaha juga tidak ada pengaruhnya dalam jurnal penyesuaian, sehingga kita tuliskan tetap 1.200.000 di sebelah kredit. Kemudian yang berikutnya nih, komisi diterima di muka di sebelah kredit ada 1.000 sama jurnal penyesuaian 450. Jadi min 1.000 ditambah debit 450. Berarti posisinya di sebelah kredit karena lebih besar yang kredit. Kita hitung jumlahnya dari ini dikurangin nih ada 550. Oke, yang berikutnya hutang bank tidak ada pengaruh dalam jurnal penyesuaian, kita tulis tetap jumlahnya 1.000. Kemudian ini juga sama modelnya, di kredit 15.400. Berikutnya ini prive di sini debit, tidak ada pengaruh dalam jurnal penyesuaian, kita tuliskan tetap 800. Berikutnya pendapatan jasa di sebelah kredit dan penyesuaian kredit 700. Jadi ini kredit sama kredit, berarti nanti posisinya di sebelah kredit. Kita hitung jumlahnya ini ditambah sama ini 12.300. Yang berikutnya beban gaji debit dan penyesuaian debit, berarti
plus sama plus, posisinya di sebelah debit. Kita hitung berapa? Ini ditambah sama ini. 1.500. Yang berikutnya ini beban iklan, tidak ada pengaruhnya dalam jurnal penyesuaian, kita tulis saja saldonya tetap. Beban listrik juga tetap, tidak ada pengaruh dalam jurnal penyesuaian. Berikutnya beban lain-lain juga tetap 600 di sebelah debit. Ya. Berikutnya kita lihat ke bawah. Nah, bagian ini kita tinggal tuliskan saja saldonya sesuai dengan posisinya. Jadi ini tetap di sini 1.300.000. Kemudian bagian ini utang gaji 300 di kredit. Beban sewa 1.000 di debit. Pendapatan komisi 450 di kredit. Kemudian beban penyusutan 900 di debit. Akumulasi penyusutan 900 di kredit. Oke, kita sudah menyelesaikan kolom neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini harus balance antara debit dan kredit dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Kita hitung jumlahnya. Ada 32.100. Saldo debitnya. Saldo kredit harus sama. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan kalian dalam menghitung. Oke, udah sama ya. Jadi angka saldo di sini, saldo dalam neraca saldo disesuaikan harus balance. Kalau nggak balance berarti pekerjaan kalian harus diteliti lagi. Barangkali ada yang salah menghitungnya. Entah itu salah menjumlahkan hasil akhir atau salah dalam memasukkan debit atau kreditnya. Baik, kita akan menyelesaikan kolom yang berikutnya, yaitu laba rugi. Kolom laba rugi itu berisi akun-akun nominal dalam kertas kerja. Jadi akun-akun nominal adalah pendapatan dan beban. Jadi yang kita masukkan dalam kolom laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan beban saja. Baik, kita mulai. Kita lihat dari sini, ini sampai dengan prive. Ini bukan akun nominal, sehingga yang kita masukkan mulai dari akun pendapatan ya. Pendapatan dan gaji saja yang dimasukkan dalam kolom laba rugi. Baik, pendapatan kita lihat, kita tuliskan saldonya itu berdasarkan neraca saldo disesuaikan yang sudah kita hitung tadi. Ya, kita mulai dari akun pendapatan jasa. Di sini neraca saldo disesuaikan adalah 12.300. Kita tuliskan sesuai dengan posisinya. 12.300 sebelah kredit. Jadi hanya mindahin aja. Menyeleksi yang akun-akun nominal yang berupa pendapatan dan beban. Oke, kita salin saja di sini. Ada 1.500, 600, 300, 600. Kemudian di sini mana lagi yang merupakan beban dan pendapatan? Ini ada beban perlengkapan 1.300. Kemudian beban sewa 1.000. Oke, pendapatan komisi. Pendapatan komisi masuk dalam laba rugi 450. Kemudian ada beban penyusutan 900. Oke, akumulasi penyusutan tidak masuk dalam kolom ini karena dia bukan komponen pendapatan dan beban. Baik, kita akan menghitung berapa saldonya. Kita hitung jumlahnya. Di sebelah sini nanti hasilnya pasti akan berbeda antara debit dan kredit. Oke, sebelah debit 6.200. Kita hitung yang sebelah kreditnya adalah 12.700.
750. Hasilnya pasti akan berbeda. Namun kita akan melihat dari selisih keduanya ini. Kita hitung dari ini dikurangin ini. Hasilnya adalah 6.550, sehingga nanti hasil akhirnya di sini adalah balance. Oke. Kita hitung jumlahnya dulu. Sekian. Dan di sini juga kanan kiri jadi balance. Debit kreditnya jadi balance. Baik, langkah terakhir kita akan menyusun neraca. Neraca itu adalah kumpulan akun-akun harta, utang, dan modal, atau dikenal juga dengan akun-akun real. Baik, jadi kita masukkan akun yang tidak ada dalam kolom laba rugi. Kita langsung tinggal tulis aja di sini ya, biar enak dikopas saja. Seperti ini. Kemudian tinggal yang bawahnya. Yang bawahnya ini yang masuk ke dalam laba rugi adalah utang gaji. Utang gaji di sebelah debit sebesar utang gaji di sebelah kredit, maaf, di sebelah kredit sebesar 300. Dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit juga 900. Baik, kita hitung jumlahnya dengan menjumlahkan kolom debit dan kredit. Kemudian kita hitung berapakah saldo di sini. Oke. Nah, untuk diperhatikan bahwa angka di sini menunjukkan perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi. Nah, angka ini harus sama. Harus sama jumlahnya. Kalau jumlahnya berbeda berarti pekerjaannya ada yang salah. Nah, kita lihat bagaimana kita menentukan perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi. Itu dari kolom sebelah sini. Ini sebelah debit dan ini sebelah kredit. Kolom sebelah kredit itu berisi akun-akun pendapatan, kolom sebelah debit berisi akun-akun beban. Jadi, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, perusahaan mendapatkan laba. Di sini kasusnya pendapatannya lebih besar daripada beban, sehingga perusahaan mendapatkan laba. Kita tuliskan laba di sini. Namun, jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, berarti perusahaan mendapatkan rugi. Oke, angka ini harus sama, jadi perusahaan mendapatkan laba sebesar 6.550.000. Oke, baik. Demikian tutorial dalam menyusun kertas kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.